Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita masih membahas mengenai penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini ada sebuah contoh. Misalnya ini ada Ayu, Dela, dan Cici berbelanja alat tulis di sebuah koperasi. Ayu menghabiskan Rp42.000 untuk membeli 8 buku, 3 pena, dan 1 penggaris. Kemudian Dela menghabiskan Rp39.500 untuk membeli 5 buku, 2 penggaris, dan 4 pena. Kemudian Cici dengan uang Rp27.000 hanya dapat membeli 6 buku dan 2 pena. Berapakah uang yang harus dibayar jika kamu membeli 3 buku, 4 pena, dan 2 penggaris di koperasi yang sama? Nah, untuk penyelesaiannya ini, berarti terlebih dahulu kita harus memisalkan ya. Kita harus memisalkan dengan sembarang variabel. Jadi variabelnya itu terserah kita. Nah, misalnya di sini kita menggunakan variabelnya adalah X, Y, dan Z. Misalnya X itu ini kita misalkan ya. Kita ngambil variabelnya, kalau di sini kita X, kita ambil X ya. Berarti misalnya X itu adalah, ini ada buku, pena, dan penggaris. Berarti X-nya itu adalah 1 buah buku. Kemudian Y-nya adalah 1 buah pena. Kemudian Z-nya adalah 1 buah penggaris. Jadi ini kita misalkan X-nya sebagai 1 buah buku, Y-nya sama dengan 1 buah pena, dan Z-nya 1 buah penggaris. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat model matematika dari permasalahan kita ini. Yang pertama itu kita tahu di sini ada Ayu ya. Ayu menghabiskan uang 42.000 untuk membeli 8 buku. Berarti kita tulis di sini Ayu dia membeli 8 buku. Buku itu X, berarti kita tulis di sini 8X. Kemudian 3 buah pena, berarti ditambah 3Y. Kemudian 1 buah penggaris, berarti tambah 1Z ya, tapi satunya nggak perlu kita tulis. Itu dia menghabiskan tadi uang sebesar Rp42.000. Kita tulis 42.000 di sini. Kemudian di sini ada Dela. Nah, kita geser aja ini ya. Kemudian ada Dela. Dela itu dia menghabiskan 39.500 untuk membeli 5 buku, berarti 5X. Kemudian 2 penggaris. Nah, kalian ingat di sini ya, penggaris tadi kita misalkan sebagai Z. Berarti tambah 2Z. Kemudian dan 4 pena. Pena itu Y, berarti tambah 4Y. Nah, ini usahakan seperti ini ya. Sesuai sejajar ya ini ya. Kemudian Cici dengan uang 27.000. Berarti Cici dengan uang 27.000 hanya dapat membeli 6 buku dan 2 pena. Berarti 6X ditambah 2Y. Itu dia menghabiskan 27.000. Kemudian yang ditanya itu jika kamu membeli 3 buku berarti 3X, 4 pena tambah 4Y, kemudian dan 2 penggaris ditambah 2Z. Nah, ini ya. Berapakah uang yang harus kita bayar? Nah, ini kita nggak tahu jawabannya. Karena harus kita cari dulu ya. Berarti untuk menyelesaikan ini kita bisa menyelesaikan dengan cara ini, misalnya kita buat ini adalah
persamaan 1, kemudian ini adalah persamaan 2, kemudian ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, itu bisa kita menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini dengan menggunakan, kemarin kita punya ada 3 cara ya. Yang pertama ada metode eliminasi, ada metode substitusi, dan yang ketiga ada metode gabungan. Nah, supaya lebih mudah kita gunakan yang metode gabungan, karena di dalam metode gabungan itu sudah ada metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, di persamaan 1 itu variabelnya ada 3, di persamaan kedua ada 3 juga, kemudian di persamaan ketiga yang ada itu hanya variabel X dan variabel Y. Maka langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita akan menghilangkan variabel Z pada persamaan ini ya. Kita akan mencari satu buah persamaan yang nggak ada variabel Z-nya. Berarti caranya kita akan melakukan eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Ya, kita akan mengeliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Nah, itu berarti persamaan 1 kita adalah 8X, kemudian ditambah 3Y, ditambah Z sama dengan 42.000. Kemudian persamaan kedua kita ada 5X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 39.500. Nah, supaya variabel Z-nya habis, ini nanti akan kita kurangkan, karena tandanya sama ya. Berarti kalau sekarang ini kita kurangkan kan belum habis ya, atau belum 0 itu nilai koefisien dari Z-nya. Maka itu terlebih dahulu harus kita kalikan. Yang pertama ini kita kalikan sebanyak koefisien dari persamaan kedua ini. Berarti yang di persamaan 1 kita kalikan dengan 2, kemudian di persamaan yang kedua kita kalikan dengan besar koefisien di koefisien Z ya, variabel Z di persamaan yang pertama. Berarti kita kalikan dengan 1. Kalau ini dikali 2 berarti 2 dikali 8 itu hasilnya 16. Kemudian 2 dikali 3Y, 16X ini ya, lupa. 2 kali 3Y itu hasilnya 6Y. Kemudian 2 dikali 1Z itu hasilnya 2Z. 2 dikali 42 hasilnya adalah 84.000. Kemudian yang di bawahnya ini kita kalikan dengan 1. Berarti 1 dikali 5 nih tetap ya. 5X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 39.500. Nah, ini bisa kita kurangkan supaya habis nilai Z-nya. 16 dikurang 5 itu nilainya 11, berarti 11X ditambah 6 dikurang 4 itu hasilnya 2Y, kemudian 2Z dikurang 2Z hasilnya 0, nggak perlu kita tulis lagi, itu sama dengan 84.000 dikurang 39.500 itu hasilnya adalah 44.500. Nah, sekarang kita udah memperoleh persamaan yang keempat. Kemudian dari persamaan 4 ini, kita ingin mencari nilai, kan kita ingin mencari nilai salah satu ya. Boleh X dulu, boleh Y dulu. Nah, kita bisa mengeliminasi untuk memperoleh nilai dari variabel X atau Y ini.
kita bisa mengeliminasi variabel. Kita maunya variabel apa? Ini kita di persamaan 4 ada 11x tambah 2y sama dengan 44.500. Kemudian di persamaan ketiga ada 6x tambah 2y sama dengan 27.000. Nah, kalau kita ingin mengeliminasi, maka pilihlah yang paling sederhana ya. Berarti koefisien dari variabel y itu sama-sama 2 nih ya, yang paling kecil. Berarti variabel y yang akan kita hilangkan terlebih dahulu dari persamaan 3 dan 4. Nah, persamaan 3 kita adalah 6x tambah 2y sama dengan 27.000. Kemudian persamaan 4 kita adalah 11x ditambah 2y sama dengan 44.500. Ini bisa kita kurangkan supaya nilai y-nya habis ya. Nah, kemudian 6 dikurang 11. 6 dikurang 11 itu hasilnya adalah min 5. Min 5x. Kemudian y-nya 0 sama dengan 27.000 dikurang 44.500 itu sama dengan min ya. Min 17.000. Min 17.500. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai x-nya. Berarti x sama dengan min, geser dulu ya, min 17.500 dibagi min 5. Ini kita sejajarkan ya. Berarti x-nya sama dengan 17.500 kita bagi 5. Berarti 5 kali 3 15, berarti hasilnya adalah 3.500. Kita peroleh harga satu buah buku ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari variabel y lagi ya. Kita bisa menggunakan persamaan yang ketiga yang ini. Ini kan ada x ada y ya, berarti kita bisa menghitung nilai y-nya, atau bisa juga menggunakan persamaan keempat. Nah, ini kalau kita lihat antara persamaan ketiga dan persamaan keempat ini yang lebih sederhana adalah persamaan ketiga. Berarti langkah selanjutnya akan kita lakukan substitusi ya. Substitusi. Nilai x sama dengan 3.500 ke persamaan 3. Jadi persamaan 3 kita gak kelihatan ini ya. 6x tambah 2y sama dengan 27.000. Jadi kita tulis dulu. Gak kelihatan ya. 6x tambah 2y sama dengan 27.000. Berarti 6x itu adalah 6 dikali ini ya, 3.500 dikali 3.500 ditambah 2y sama dengan 27.000. 6 dikali 3.500 itu hasilnya 6 kali 5 30 kali 3 18, berarti 21.000 ditambah 2y sama dengan 27.000. Kemudian 2y sama dengan 27.000
Ini kita pindah ruaskan ya, berarti kurang 21.000. Y-nya sama dengan 27.000 dikurang 21.000, itu hasilnya 6.000. 6.000 bagi 2 sama Y, gak kelihatan. Y sama dengan 3.000. Nah, 3.000 ini berarti harga dari satu buah pena. Kemudian langkah ketiga, karena kita udah memperoleh ya nilai X-nya 3.500, Y-nya 3.000, berarti kita bisa mencari nilai Z. Berarti langkah selanjutnya kita bisa substitusi ya. Substitusi X-nya sama dengan 3.500, kemudian Y-nya sama dengan 3.000, ke persamaan ini kita bisa ke persamaan 1 atau persamaan 2. Kita kembali ke awal lagi ya. Ini persamaan 1 kita ada 8x tambah 3y tambah z sama dengan 42.000. Kemudian persamaan 2-nya ada 5x tambah 4y tambah 2z sama dengan 39.500. Nah, sebenarnya terserah ya, kita boleh masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Tapi kita nggak bisa masukkan ke persamaan ketiga, karena di persamaan ketiga nggak ada z-nya ya, nggak ada variabel z. Berarti misalnya kita ambil persamaan 1 saja, berarti ini 8x tambah 3y tambah z sama dengan 42.000. Ini kita tulis lagi di bawah ya. Kita kembali ke sini lagi. Berarti kita ke persamaan 1 ini. Persamaan 1 kita ada 8x ditambah 3y ditambah z sama dengan 42.000. Kemudian kita ganti, karena substitusi itu mengganti ya, berarti kita ganti nilai X-nya dengan 3.500. 3.500, kemudian Y-nya sama dengan 3.000. Karena nilai Z-nya belum kita ketahui, berarti masih kita tulis Z saja. Nah, kemudian kita kalikan ini 8 dikali 3.500, berarti 8 dikali 5 40, 8 kali 3 24, 28.000. Ini nggak usah pakai kurung ya, ditambah ini 9.000, 3 kali 3.000 ditambah Z sama dengan 42.000. Kemudian 28.000 kita tambah dengan 9.000, itu hasilnya adalah 37.000 ditambah Z sama dengan 42.000. Kemudian Z-nya sama dengan 42.000 dikurang 37.000, Z-nya sama dengan 5.000. Berarti 5.000 ini adalah harga satu buah penggaris. Nah, yang ditanyakan oleh soal tadi adalah ini ya. Yang ditanyakan soal tadi 3x ditambah 4y tambah 2z. Berarti kita tulis 3x tambah 4y tambah 2z. 3x ditambah 4y tambah 2z itu sama dengan 3 dikali X. X kita tadi 3.500. Kemudian ditambah 4Y. Y kita 3.000. Ditambah 2Z. Berarti 2 kali 5.000. 3 kali 3.500 itu 10.500.
ditambah 4 dikali 3.000 itu 12.000, ditambah 2 kali 5.000 itu adalah 10.000. Berarti 10.500 tambah 12.000, 22.500 tambah 10.000, hasilnya adalah 32.500. Nah, inilah penyelesaian kita. Jadi harga dari 3 buku tambah 4 pena ditambah 2 penggaris itu adalah 32.500. Sekian dari pembahasan soal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.